Hits Moji. Halo, selamat pagi Moji Badi. Beberapa lonjakan pemudik terjadi di beberapa tempat seperti stasiun, pelabuhan, atau terminal bus. Nah, untuk kalian yang masih ingin berangkat ke kampung halaman, jangan lupa ya untuk segera cari tiket dari sekarang agar menghindari kemacetan maupun padatnya akses menuju kampung halaman tercinta. Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syara Saprilia dan inilah Today's Update Pagi selengkapnya. Dan informasi pertama kita kali ini, aksi penembakan brutal terjadi di tengah keramaian Pasar 10 Ulu, Palembang. Akibatnya seorang pria pedagang ayam roboh bersimbah darah. Begitu sadis dan naas kriminalitas yang berada di Indonesia, di mana wanita parubaya tewas dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Korban diserang secara membabi buta di dekat tempat indekosnya di Ponorogo, Jawa Timur. Mojibadi, kita beralih ke informasi lainnya. Artis sinetron Hood Filbert ditangkap saat narkoba Polres Jakarta Barat atas penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi. Mojibadi harap selalu berhati-hati karena mendekati Lebaran, perampokan senjata api kian marak terjadi. Aksi mereka semakin liar dan terang-terangan. Dan aksi kriminalitas ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Mojibadi, jangan kemana-mana karena Today's Update Pagi akan segera kembali dengan informasi penyelidikan kecelakaan beruntun di tol yang menewaskan 8 orang. Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Today's Update Pagi bersama saya Syana Saprilia. Waspada saat sedang di jalan karena kecelakaan bisa saja terjadi di mana saja dan juga kapan saja. Polisi masih mendalami penyebab kecelakaan beruntun yang menyebabkan 8 mobil di tol Semarang Solo Boyolali Jawa Tengah yang menewaskan 8 orang. Pasalnya sopir truk yang diduga memicu kecelakaan juga meninggal dunia. Sementara itu terjebak macet hingga belasan jam menuju Pelabuhan Ciwandan, Banten. Truk membawa kebutuhan pokok justru menjadi korban bajing loncat. Muatan truk dijarah, alhasil kerugian akan menjadi penghambat besar untuk perusahaan yang dirugikan. Dan informasi lainnya, kenaikan bahan pokok kerap menjadi ciri khas saat hari besar tiba. Sepekan jelang Lebaran, sejumlah komoditas membuat pembeli menepuk jidat. Harga daging ayam potong naik menjadi Rp35.000. Di Jakarta bahkan harga daging sapi tembus hingga Rp150.000 per kilogramnya. Dan Mojibadi, Today's Update Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai tips meninggalkan rumah untuk mudik. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Today's Update Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syara Saprilia dalam Today's Update Pagi. Nah, Mojibadi udah siap-siap untuk mudik. Jangan lupa untuk mengecek semua pintu dan juga perabotan rumah untuk keamanan. Dan berikut tips meninggalkan rumah dengan aman. Mojibadi, kurang sepekan sebelum Lebaran, lonjakan arus mudik mulai terlihat di ruas Jalan Kalimalang, Jakarta Timur dan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di konter 2 keberangkatan bandara, antrean pemudik membludak di konter check-in. Masih dengan informasi arus mudik, Kementerian Kesehatan telah menyediakan 2.074 posko kesehatan di jalur mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Pada posko tersebut akan diturunkan ambulans roda 4 dan juga roda 2. Ambulans motor ini diharapkan bisa menolong pemudik yang terjebak kemacetan, khususnya pasien yang mengalami dehidrasi selama di perjalanan. Dan buat Mojibadi yang hendak mudik untuk hari ini, kita akan melihat pantauan arus lalu lintas dari CCTV.
Dan kali ini kita akan mengawali dari Cikampek Purwakarta pada Larang kilometer 79. Seperti terlihat arus kendaraan di kedua arahnya masih terlihat sangat lancar. Bagi Anda yang mau mudik hari ini, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya Mojibadi. Dan selanjutnya kita akan melihat kondisi lalu lintas di Palembang Indralaya kilometer 08. Nah, untuk Mojibadi yang mudik menggunakan motor, jangan lupa untuk membawa perlengkapan seperti jas hujan ataupun juga payung karena ditakutkan adanya hujan mendadak. Dan kita akan melihat kondisinya seperti apa untuk di tol ini. Bisa kita lihat di sini kondisinya saat ini masih terlihat sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang akan melintas. Nah, untuk Anda yang akan menggunakan ruas tol Indralaya Prabu Mulih, jam operasional tol selama arus mudik balik Lebaran mulai jam 7 pagi sampai 4 sore. Jadi harus diperhatikan ya jam operasinya. Dan selanjutnya yang terakhir nih, kita akan beralih ke Kanci Pejagan kilometer 217 arah Brebes Timur. Nah, ini adalah arus yang sering dilewati oleh Mojibadi semua yang akan mudik ke area Jawa Tengah maupun juga Jawa Timur. Kita akan melihat di sini arus lalu lintas masih lancar di kedua arahnya. Yang mau mudik hari ini, jangan lupa pastikan Anda dalam kondisi sehat. Tak lupa pastikan juga saldo kartu elektronik Anda cukup agar perjalanan mudik Anda nyaman dan juga lancar. Dan Mojibadi, untuk perakiran cuaca hari ini BMKG memperkirakan langit pagi hingga siang di Jakarta hari ini keseluruhannya bakal cerah berawan. Lalu malamnya berawan. Nah, di Bekasi pagi hari diperkirakan akan cerah berawan, siang hujan ringan dan malamnya berawan. Waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dengan durasi singkat dan bersifat lokal. Antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kota Depok serta Kabupaten dan Kota Bogor. Hujan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang. Dan berikut perkiraan cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG. Dan Mojibadi, jangan lupa untuk segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan usai sudah rangkaian Today's Update pagi untuk hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syara Saprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Today's Update pagi selanjutnya, tentunya hanya di Moji. Seru banget and have a nice day. It's Moji.